Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai bioteknologi. Sobat Edsen, tahu nggak? Kita sekarang sudah bisa membuat suatu organisme berpendar di dalam kegelapan. Misalkan mencit atau tikus, nah bisa berpendar di kegelapan. Atau kita sekarang sudah dapat membuat tumbuhan pangan yang tahan terhadap musim salju. Nah, itu semua dimungkinkan karena adanya bioteknologi. Nah, teman-teman, untuk bioteknologi di sini itu cakupannya ada banyak sekali. Dimulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling modern. Nah, sebelum kita ke prinsipnya satu-satu, kita harus dapat memahami dengan baik apa makna atau definisi dari bioteknologi. Untuk bioteknologi sendiri, pastinya teman-teman dapat menemukan ada dua komponen kata. Ada bio dan ada teknologinya. Teman-teman pasti tahu, bio di sini mengacu pada apa? Pada makhluk hidup. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan teknologi? Nah, teknologi dapat sesederhana didefinisikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, kalau dengar-dengar kata teknologi, pasti yang kebayang misalkan gadget, ya kan ya? Seperti handphone atau laptop yang pastinya teman-teman tahu kegunaannya. Nah, tapi teman-teman perlu berpikir lebih luas. Apakah gunting termasuk teknologi juga? Gunting memudahkan kita untuk dapat membagi kertas. Nah, dengan demikian, hal sesederhana gunting itu dapat dimasukkan sebagai teknologi. Nah, berarti kalau kita gabungkan dua katanya, bio dan teknologi, artinya secara gamblang, berarti kita menggunakan atau memanfaatkan makhluk hidup untuk memudahkan pekerjaan kita. Maka, teman-teman, bioteknologi di sini dibuat gitu ya, ataupun dilakukan tujuannya dalam perspektif manusia. Sebenarnya makhluk hidup ya cukup kayak gitu aja, gitu ya. Misalkan ya jagung ketika berbuah ya cukup seperti itu. Nah, tetapi kalau teman-teman tahu cerita bahwa tumbuhan pangan yang sekarang itu berbeda jauh dengan tumbuhan yang dulu, yang aslinya. Nah, teman-teman bisa tahu gitu ya, bahwa manusia membutuhkan tumbuhan pangan yang bulirnya besar-besar. Kemudian yang mudah dipotong ceritanya, ataupun panennya itu lebih jelas waktunya kapan. Nah, itu juga termasuk bioteknologi. Oke ya. Nah, di sini dari sekian banyak definisi yang ada, saya pilihkan ada dua definisi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita baca dulu. Bioteknologi merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, di sini kita ada beberapa kata kunci yang akan kita bahas, yaitu kita melakukan pemanfaatan, kemudian di sini ada kata kerekayasaan. Nah, ini adalah objek kita, ya kan ya? Organisme, sistem, ataupun proses biologisnya. Nah, ini yang akan menjadi target kita. Ini adalah komponen bionya. Nah, kemudian teman-teman, yang selanjutnya itu adalah tujuannya.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme gitu ya. Berarti ini tujuannya, ataupun dia untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, berarti kalau kayak gini gitu ya, akhir yang kita akan dapatkan itu adalah organisme dengan kondisi yang berbeda atau di dalam perspektif kita lebih baik atau lebih unggul, ataupun kita bisa manfaatkan jasanya, kita bisa manfaatkan produknya yang dihasilkan. Kita bandingkan dengan definisi yang kedua. Definisi yang kedua di sini disebutkan bioteknologi merupakan penerapan dari prinsip ilmiah dan kerekayasaan. Sama ya, prinsip-prinsip di sini pastinya mengacu pada prinsip ilmiah. Untuk pengolahan bahan, nah berarti dia langsung ya ini ya, kita menggunakan suatu agen biologis, ini komponen bionya, untuk mengolah bahan. Sehingga kita akan dapatkan bisa barang, bisa jasa. Nah, walaupun kita punya berbagai macam definisi bioteknologi, intinya itu tetap sama. Kita memanfaatkan makhluk hidup dengan tujuan yang bisa kita ambil manfaatnya. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, bioteknologi di sini kita akan tentu saja cenderung menggunakan prinsip ilmiah. Dalam kondisi kita sadar itu adalah suatu proses ilmiah ataupun bukan. Gitu ya. Nah, jadi misalkan fermentasi. Orang-orang dulu menemukan bir gitu ya, ataupun makanan fermentasi lainnya biasanya diawali dengan ketidaksengajaan. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya proses yang terjadi adalah proses biologis. Oke ya. Tapi itu juga termasuk bioteknologi walaupun orang-orang dulu nggak tahu gitu ya. Proses yang terjadi itu sebenarnya kayak gimana? Masih meraba-raba. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada kata kerekayasaan. Ini adalah kata yang teman-teman akan selalu temukan di bioteknologi. Contoh lainnya adalah kata-kata seperti rekayasa genetika. Oke ya. Nah, jadi apa sih maksudnya kerekayasaan? Sebenarnya kata lainnya itu teman-teman pastinya lebih familiar. Kata lain untuk kerekayasaan itu adalah teknik. Oke ya. Teknik. Nah, atau bahasa Inggrisnya disebut engineering. Nah, jadi ini pakai kosakata yang benar-benar Indonesia gitu ya. Jadi kalau teman-teman sedang cari info jurusan, biasanya ada kata-kata teknik industri, teknik kimia, dan seterusnya. Sebenarnya itu juga sepantar dengan rekayasa industri, rekayasa kimia, dan seterusnya. Dengan kita merekayasa, bukan berarti kita membuat rekaan yang palsu gitu ya. Melainkan rekayasa atau teknik di sini berarti kita melakukan suatu perancangan, kita melakukan suatu desain dan proses selanjutnya. Nah, di sini kita juga akan dengan tegas gitu ya menekankan bahwa bioteknologi itu harus memanfaatkan makhluk hidup. Tapi di sini untuk bioteknologinya dapat secara umum disebut agen biologis. Misalkan untuk membuat minuman beralkohol saya menggunakan khamir Saccharomyces. Maka khamir Saccharomyces adalah agen biologisnya. Tetapi level yang bisa dimanfaatkan itu berbeda-beda. Misalkan teman-teman bisa gunakan organismenya. Atau teman-teman menekankan pada sistem atau proses biologisnya. Oke ya, misalkan contohnya tadi fermentasi. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan makhluk hidupnya ataupun ya lebih secara langsung kita manfaatkan proses yang terjadi. Nah, berbeda konteks kan ya? Oke, kita lanjutkan. Maka dari segala hal yang kita lakukan, kita mengharapkan bahwa kita akan pastinya mendapatkan barang atau jasa
yang sekiranya dapat membantu pekerjaan kita. Nah, maka teman-teman, sebenarnya kita menggunakan kerbau untuk membajak sawah, itu juga bisa dimasukkan sebagai bioteknologi. Kita menggunakan jasa dari si kerbau itu. Oke ya. Nah, kemudian kalau barang atau produk seperti apa? Baik lagi ke contoh tadi, misalkan saya menggunakan khamir Saccharomyces untuk membuat panganan beralkohol. Bisa bir, wine, tape, dan sebagainya. Itu produknya. Ataupun ternyata kita dapat menghasilkan atau meningkatkan potensi organismenya. Misalkan awalnya organisme ini itu tidak begitu punya kemampuan reproduksi yang baik. Melalui proses bioteknologi, kita dapat improve si organisme ini sehingga memiliki kemampuan reproduksi yang baik, gitu ya. Atau misalkan ya seseorang yang memiliki penyakit genetik melalui suatu proses di bioteknologi, ceritanya pakai terapi gen, maka individu itu menjadi sehat lagi. Nah, konteks dari bioteknologi itu bisa dianggap sempit, bisa juga dianggap luas. Maka, cakupannya itu pastinya bermacam-macam. Secara garis besar, untuk bioteknologi sebenarnya ini ya teman-teman bisa temukan di berbagai bidang gitu ya. Misalkan teman-teman bisa temukan ini membahas komputer atau membahas suatu sistem manajemen pabrik. Tapi di sini saya akan hubungkan langsung ke bioteknologinya. Secara umum, pastinya kita membutuhkan suatu bahan atau substrat gitu ya, yang dijadikan sebagai input. Nah, misalkan kacang kedelai. Kemudian kita lakukan prosesnya. Proses di sini bisa bermacam-macam. Ambillah contoh fermentasi lagi. Sehingga outputnya adalah tempe. Nah, pada dasarnya bioteknologi menggunakan pastinya prinsip seperti ini. Kita ada input, ada yang mau kita improve gitu ya, atau ada yang mau kita ubah gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu proses, apapun itu. Nah, kemudian kita akan dapatkan atau kita dapat target kita adalah kita bisa menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme, ataupun bisa dalam bentuk produk, ataupun bisa dalam bentuk jasa. Oke ya, jadi secara umum jalannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas bioteknologi satu persatu. Nah, untuk di seri video bioteknologi, kita akan membahas kira-kira sebagai berikut. Ada fermentasi dalam konteks industri pangan, kemudian ada hibridisasi, teknik penanaman, ekstraksi metabolit, bioremediasi, kultur in vitro, teknologi reproduksi, dan rekayasa genetika. Nah, saya akan ceritakan sepintas saja. Nah, masing-masing poin ini akan pastinya dijelaskan satu persatu. Nah, untuk fermentasi pasti teman-teman dari tadi dapat contohnya ya kan ya, familiar. Ya, setidaknya bisa mention seperti tempe, tape, dan macam-macam lainnya. Kemudian, teman-teman bisa temukan hal yang mau saya tekankan di sini adalah contohnya adalah hibridisasi. Hibridisasi, teman-teman temukan katanya di bab mengenai pewarisan sifat. Hibridisasi adalah penyilangan. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ternyata tindakan sederhana seperti kita menyilangkan tumbuhan atau menyilangkan hewan itu juga termasuk bioteknologi. Walaupun benar-benar jarang kan ya dapat buku yang bahas soal hibridisasi dimasukkan sebagai bagian dari bioteknologi. Nah, tapi teman-teman, di sini saya masukkan sebagai pemahaman dasar gitu ya, bahwa bioteknologi itu tidak melulu soal fermentasi, tidak melulu soal otak-atik DNA gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa juga lanjutkan dengan teknik penanaman. Nah, ketika kita menanam sesuatu, pastinya ada semacam trik atau cara yang berbeda gitu ya untuk mengatasi kekurangan. Misalkan kita menanam secara normal, pakai tanah. Bagaimana dengan orang yang lahan tanahnya kurang
gitu ya, atau nggak punya malah. Bisa pakai alternatif lain, bisa pakai hidroponik, ataupun aeroponik, dan sebagainya. Jadi, dapat menggunakan hal seperti itu, dan itu masuk ke bioteknologi. Kemudian, teman-teman bisa juga, gitu ya, di sini ada ekstraksi metabolit, artinya teman-teman mengambil zat yang teman-teman mau. Metabolit adalah hasil metabolisme. Contohnya, untuk kapang penisilium akan menghasilkan antibiotik penisilin. Nah, itu adalah salah satu antibiotik pertama kita. Jadi, hal seperti itu yang dimaksud dari ekstraksi metabolit. Bioremediasi pastinya teman-teman tahu, ya kan ya, ada di ekologi kita memperbaiki lingkungan menggunakan makhluk hidup. Ya, pasti dong, itu masuk bioteknologi, kita memanfaatkan jasa mereka. Kemudian yang lebih maju seperti kultur in vitro, itu akan dijelaskan kemudian berikut dengan teknologi reproduksi yang sudah dibahas di sistem reproduksi. Dan tentunya yang paling terakhir adalah bisa yang kita sebut paling maju, itu adalah golongan teknik-teknik pada rekayasa genetika. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai bioteknologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar!